wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian rutin kita. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir ya Sa'di, melanjutkan pembahasan sebelumnya yang masih di surat Al-Fatihah. Di paragraf yang terakhir, fahadhihi suratu ya, maka surat ini ada yang mau baca ikhwah? Bais, mana Bais? Belum masuk ya? Fahadhihi suratu, maka surat ini ala ijaziha ya, dengan keringkasannya ya, di atas keringkasannya. Jadi maksudnya surat ini meskipun ringkas ya, pendek, hanya 7 ayat, qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Qur'ani. Sungguh mencakup ya, atau berisi apa yang tidak dicakup oleh suatu surat dari surat-surat Al-Qur'an. Jadi meskipun ringkas ya, pendek ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini ya, tetapi mengandung isi yang tidak bisa kita temukan di dalam surat-surat yang lain. Ya. Nah, makanya dari segi penamaannya saja sebetulnya surat Al-Fatihah itu sudah mencerminkan keistimewaannya. Ya, jadi memang sangat banyak sekali keistimewaan yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah ini. Dan memang tercermin dari penamaan yang banyak ya, yang digunakan untuk Al-Fatihah. Ya, bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya yaitu menghitung sampai ada 14 nama ya, kalau tidak salah, bagi surat Al-Fatihah ini. Dan juga kalau kita baca di dalam tafsir-tafsir yang lain, justru walaupun surat Al-Fatihah ini pendek, ya itu tafsirnya sangat panjang sekali. Ya, misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, itu cukup panjang tafsir dari Al-Fatihah ini, karena memang mengemukakan riwayat-riwayat ya berkenaan dengan keistimewaan dari surat Al-Fatihah ini. Ya, apalagi misalnya tafsir Syekh Muhammad Thahir ya, Ibnu Ashur ya, dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, yaitu sampai beliau membahas surat Al-Fatihah saja sampai 100 halaman. Ya, dan beliau mengkaji dari berbagai sisinya ya, dari berbagai seginya kandungan surat Al-Fatihah ini ya. Ya, misalnya nama-nama yang disebutkan ya untuk Al-Fatihah ini, yang paling populer adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ya, para ulama membahas kenapa Al-Fatihah ini disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ya, karena memang Al-Fatihah ini meringkas seluruh isi yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi seperti sebuah muqaddimah ya, kalau orang nulis buku ya, di dalam muqaddimah itu
menggambarkan keseluruhan isi yang terdapat di dalam buku itu. Maka dalam Al-Fatihah juga ya di situ digambarkan seluruh isi yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, yaitu misalnya kalau kita simpulkan ya yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu yang pertama adalah berkaitan dengan akidah ya, keyakinan-keyakinan, yaitu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ya, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ya, itu berkaitan dengan keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah ya. Yang kemudian yang kedua berkaitan dengan hukum-hukum. Itu tercermin di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, ya beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Itu mencerminkan hukum. Ya. Jadi seluruh ibadah ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengandung hukum-hukum syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an ini. Kemudian yang ketiga ya berkaitan dengan kisah-kisah. Ya, karena di dalam ayat tadi ya kana budu ya kana stain ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim juga berkaitan dengan hukum. Syariat-syariat ya, ketika kita memohon jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan yang lurus itu seperti apa. Ya, melalui syariat-syariatnya, melalui hukum-hukum ya yang Allah jelaskan. Nah, kemudian di ayat terakhirnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu mencerminkan di sana ya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat ya, baik kisah orang-orang soleh ya, dari mulai para nabi ya, para pengikut nabi ya, dan seterusnya. Dan juga orang-orang yang melenceng dari jalan yang lurus ini ya, yang bisa kita jadikan pelajaran ya. Makanya nanti di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ya kisah-kisah Fir'aun, misalnya kisah-kisah kaum 'Ad, kaum Tsamud dan sebagainya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu mencerminkan adanya kisah. Ya, makanya para ulama ahli ilmu Quran menyebutkan bahwa sepertiga dari Al-Quran ini isinya adalah kisah. Dan kisah itu juga mencerminkan adanya pelajaran-pelajaran, adanya hikmah ya, adanya akhlak, adab yang bisa diambil dari kisah-kisah itu. Ya, jadi Al-Fatihah ini betul-betul merangkum ya seluruh isi yang ada di dalam Al-Quran. Ya, juga kalau kita klasifikasikan lagi isi dalam Al-Quran ini, ada yang berkaitan dengan ya, kalau kata Imam Ibnu Asyur di dalam tafsirnya ya Tahrir wa Tanwir, beliau menyebutkan ya ada yang disebut dengan hal-hal yang berupa teoritis ya, keilmuan ya, al-ilmiyah ya, an-nadhariyah ya, atau al-hikam an-nadhariyah, hikmah-hikmah yang bersifat teoritis ya, bersifat pengetahuan ya, dan juga yang berkaitan dengan al-ahkam al-amaliyah ya, yang bersifat hukum-hukum praktis ya, semuanya tercakup di dalam Al-Fatihah ini ya. Jadi itu Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran ya, disebut sebagai al-asas, misalnya sebagai dasar, landasan ya. Kemudian disebut sebagai Ashabul Matsani ya, 7 ayat yang diulang-ulang karena kita selalu membacanya di dalam setiap rakaat sholat ya. Kemudian disebut sebagai Al-Kafiyah yang cukup dengan. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan lagi ya buat sekalian.
Ya, jadi Imam As-Sa'di rahimahullah beliau melihat keistimewaan ya dan kelengkapan dari surat Al-Fatihah ini meskipun ringkas ya. Beliau menyebutkan fatadammanat anwa'at tauhidi ats-tsalatsati. Maka surat Al-Fatihah ini mencakup 3 macam tauhid ya. Yaitu tauhid rububiyati, tauhid rububiyah. Yu'khadhu min qawlihi, ya, diambil dari firman-Nya Rabbil alamin. Ya, Allah Rabb semesta alam. Ya, Rabb itu kan adalah maknanya adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, ya, yang menciptakan, yang menguasai, ya, dan yang mengurus. Jadi dari kata Rabbil alamin ini mengandung tauhid rububiyah, bahwa hanya Allah ya satu-satunya ya Tuhan yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang mengurus seluruh alam semesta ini. Dimana ya, setelah kita ketahui bahwa alamin di sini adalah ya seluruh makhluk ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Al-Khaliq ya yang mengurus seluruh makhluknya. Wa tauhidil ilahiyati, tauhid uluhiyah ya, wa huwa ifradullahi bil ibadah ya. Makna dari tauhid ilahiyah atau juga disebut dengan tauhid ibadah, tauhid ubudiyah maknanya adalah mengesahkan Allah ya, menjadikan Allah satu-satunya ya yang diibadahi ya, yang disembah. Wa yu'khadhu min lafzi Allah, ya, diambil dari lafaz Allah. Ya, para ulama membahas lafaz Allah ini yang jelas dia adalah nama ya Tuhan kita yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengetahui asal usul nama tersebut ya. Yang jelas itu adalah nama bagi Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman ulama para ahli bahasa membahas apakah lafaz Allah itu adalah jamid ya, murtajal ataukah mustaq. Ya, yang mengatakan mustaq juga berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan berasal dari ta'aluh ya, maknanya adalah ta'abud. Ada juga yang mengatakan berasal dari alaha ya, ya'lihu, artinya adalah condong ya. Yang jelas Allah adalah nama yang khusus ya, sebagai nama Tuhan kita yang diperkenalkan oleh dirinya kepada kita, sehingga nama inilah yang kita sebut ya Allah ya, tidak ada nama tidak dengan nama yang lain ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama lain yang mengandung sifat-sifat yang kita kenal dengan Asmaul Husna ya. Jadi dari lafaz Allah ini mengandung tauhid uluhiyah ya, bahwa dialah Tuhan yang disembah ya, satu-satunya Tuhan yang disembah. Wa min qawlihi, dan dari firman-Nya iyyaka na'budu. Ya, jadi dari firman ya, dari ayat iyyaka na'budu itu kita bisa mengambil makna tauhid uluhiyah, bahwa hanya kepada Allah lah kita beribadah, hanya Allah lah yang kita ibadahi, yang kita sembah ya. Ini makna dari tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Wa tauhidul asma'i was sifat, dan mentauhidkan asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah ya, yang
nama dan sifat itu satu-satunya ya dimiliki secara tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada yang menyamai ya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa itsbatu sifatil kamali lillahi taala, ya, dan dia adalah ya menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, ya allati asbataha li nafsihi, ya yang dia tetapkan untuk dirinya, wa asbataha lahu rasuluhu, ya dan juga telah ditetapkan oleh rasulnya, ya min ghairi ta'til, tanpa adanya ta'til. Ta'til menolak sifat-sifat. Ya, jadi apapun yang diberitahukan kepada kita dari nama-nama dan sifat Allah, baik oleh Allah sendiri ya di dalam Al-Quran atau dalam hadis qudsi ya, ataupun melalui Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, ya kita harus menerimanya ya selama itu sahih ya. Kita bisa memastikan, meyakininya itu berasal dari wahyu ya, dari Nabi SAW, ya maka kita harus menerimanya, meyakininya ya, tidak boleh menolak, tidak boleh ta'til ya, menolak ya sifat Allah ya, wala tamtsil, dan juga tidak boleh menyerupakan sifat-sifat itu dengan makhluk ya. Meskipun dari segi nama dari sifat itu, misalnya pengasih, penyayang, ya maka sifat ini juga manusia bisa memiliki sifat pengasih, sifat penyayang. Tetapi hakikatnya tentu berbeda ya, tidak akan sama ya, laisa lahu kufuwan ahad ya, tidak ada satupun yang menyamainya. Jadi kita menetapkan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Al-Basir, Al-Alim, dan seterusnya ya, dengan meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu tidak ada yang bisa menyamainya ya, meskipun dari sifat itu bisa disematkan kepada makhluk, ya tentu hakikatnya berbeda. Iya. Jadi itu tidak boleh ada tamtsil, menyerupakan. Ya, wala tasbih. Ya, dan juga tidak boleh menyerupakan juga, hampir miripnya antara tamtsil dengan tasbih. Ya, kalau tamtsil bisa memisalkan ya, hampir sama sebetulnya dengan tasbih ya, menyerupakan dengan makhluk. Ya, juga tidak boleh takkib ya, dalam arti tidak boleh menjelaskan bagaimana sifat Allah, karena tidak, itu di luar jangkauan manusia. Manusia tidak akan bisa mengetahui hakikat sesungguhnya ya, bagaimana ya dari sifat Allah itu tidak bisa. Kita hanya meyakini informasi yang datang kepada kita ya, menerima apa adanya ya, tanpa memikirkan lebih jauh lagi, karena itu di luar jangkauan akal kita ya. Wa qad dalla ala dzalika lafdzul hamdi, dan sungguh menunjukkan kepada hal itu, kepada tauhid asma wa sifat ya, bahwa Allah memiliki sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan, yaitu ditunjukkan dari lafaz alhamdu. Ketika kita menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, maknanya bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik ya, begitu. Itu ditunjuki dari ayat alhamdulillah ya. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah terdahulu disebutkan. Wa tadammanat itsbatal nubuwati. Nah, begitu juga selain berkaitan dengan tauhid, dengan ketuhanan ya,
Juga surat Al-Fatihah ini mengandung ya penetapan terhadap kenabian. Ya, adanya nabi, adanya rasul. Ya, di mana ini merupakan rukun iman ya. Kalau yang sebelumnya tadi adalah iman kepada Allah, yang berikutnya adalah mengimani adanya para nabi dan para rasul. Ya, yaitu di dalam firman Allah Ta'ala fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kami ya jalan yang lurus. Ya. Li'anna dzalika mumtani'un bidunir risalati. Ya, karena hal itu ya tidak bisa terjadi ya, tidak bisa dilaksanakan ya, jalan yang lurus itu tidak akan terrealisasi ya, adanya jalan yang lurus itu ya tanpa adanya para nabi dan rasul. Karena melalui para nabi dan rasul itulah ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan yang lurus itu. Ya, dengan mengutus para nabi dan rasulnya. Wa itsbatul jazai 'alal a'mal. Ya, begitu juga di dalam surat Al-Fatihah ini mengandung ya penetapan terhadap balasan terhadap amal-amal. Ya, ini juga bagian dari rukun iman, ya, iman kepada hari akhir. Ya, meyakini ya akan adanya balasan ya, dengan hari akhir itu ya adalah hari pembalasan, disebutnya juga hari pembalasan, yaumiddin, akan adanya balasan ya bagi setiap ya amalan yang dilakukan oleh manusia. Ya, seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia akan dimintai pertanggungjawaban ya, dan akan diberikan balasan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, dan semuanya akan dibalas secara setimpal ya, tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jazaa yakunu bil adli. Pembalasan itu ya akan dilakukan secara adil, ya, akan terjadi secara adil. Ya, li'anna dina, karena din itu maknanya al jazaa'u bil adli. Ya, membalas dengan adil, dengan yang setimpal. Itu makna din. Ya, dalam hadis dikatakan kama tadinu tudanu. Ya, jadi sebagaimana kamu itu melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan, maka seperti itulah akan dibalas ya, kamu akan diberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya itu. Ya, maka dari kata din juga ya melahirkan kata yang lain, yaitu ad-dain. Dain itu artinya hutang. Nah, kalau berhutang berarti harus dibayar yang setimpal dengan hutang itu. Ya, jadi ini rumpun makna ya dari kata din, kemudian dainun. Ya. Juga din diartikan sebagai agama, karena orang beragama ya berhutang kepada Allah ya untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, beribadah kepadanya. Ya, juga muncul misalnya kata Madinah. Madinah itu bisa diartikan sebagai tempatnya ya, tempat dilaksanakannya agama ya. Dan seterusnya ya. Nah, maka dari ayat ini bisa kita ambil ya petunjuk adanya balasan ya bagi seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia ya, dan amalan itu dan balasan itu akan terjadi secara adil ya. Wa tadammanat itsbatal qadari. Ya, dan ayat ini juga mengandung ya penetapan terhadap takdir.
Ya, wa annal abda fa'ilun bil haqiqah. Ya, dan sesungguhnya ya bahwasannya seorang hamba itu ya secara hakikatnya dia bisa melakukan, bisa berbuat. Ya, khilafan lil qadariyati wal jabriyah. Ya, berbeda dengan ya aliran qadariyah dan jabriyah. Ya, jadi ini kelengkapan dari surah Al-Fatihah ini. Kalau orang betul-betul memahami surah Al-Fatihah ini, ya tentu pemahamannya tidak akan terjerumus ke dalam pemahaman yang menyimpang, yaitu qadariyah dan jabariyah. Ketika di sini dikatakan Malik Yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan, Allah akan membalas ya seluruh yang dilakukan oleh manusia, yang diperbuat oleh manusia. Itu artinya manusia itu bisa berbuat. Ya, mereka itu diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan pilihan untuk melakukan sesuatu ya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pilihannya. Nah, ini berbeda dengan Jabariyah ya, yang meyakini bahwa manusia itu dipaksa, tidak diberikan kekuasaan, diberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya. Dan berbeda juga dengan Qadariyah yang mengatakan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kehendak terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi manusia saja, hasil dari usaha manusia saja, tidak ada campur tangan kehendak dari Allah. Ini juga salah. Ya, pemahaman yang benar ya Ahlussunnah ya adalah bahwa semuanya akan berjalan di atas kehendak Allah, tidak akan keluar dari takdir Allah. Tetapi pada saat yang sama manusia diberikan kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk melakukan, ya untuk berbuat. Ya, dan manusia itu tidak tahu apa yang takdir yang ada di sisi Allah, itu tidak akan tahu apa yang terjadi besok, bagaimana nasibnya, takdirnya, amalannya dan sebagainya. Semua itu ada di sisi Allah. Ya, dan Allah sudah mengetahui. Jadi ketika manusia diberikan kebebasan untuk memilih, untuk melakukan sesuatu, nah apa yang akan dipilih oleh manusia, apa yang akan dilakukan oleh manusia itu Allah sudah mengetahuinya. Bahwa manusia itu akan memilih perbuatan seperti ini, nanti ujungnya bagaimana, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui ya seseorang itu apakah dia termasuk ahli neraka ataukah ahli surga. Semua sudah ada takdirnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, cuman kita tidak dibebani untuk mengetahui takdir Allah yang merupakan rahasia dari Allah itu. Kita hanya dibebani ya diberikan pilihan, kesempatan untuk berbuat semaksimal kita. Ya, dan tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang mau berusaha tersebut. Ya. Begitu. Mudah-mudahan ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan ya untuk tetap berada di atas iman, yang melaksanakan amal soleh, mengikuti petunjuk-petunjuknya sampai kita mendapatkan husnul khotimah, dan juga kita termasuk dari hamba-hambanya yang bisa masuk ke dalam surganya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan manat ar-radda ala jami'i ahlil bid'ah. Bahkan surat ini mengandung ya bantahan terhadap seluruh ahli bid'ah wad dhalal dan kesesatan. Fi qawlihi, di dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqima, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jadi dengan ayat siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya artinya ini adalah bukan jalan orang-orang yang tersesat itu, orang-orang yang menyimpang dari para ahli bid'ah, para ahli
dolalah, ya, kesesatan. Ketika orang benar-benar berada di atas Shiratul Mustaqim, tentu dia akan terhindar, ya, dari seluruh kesesatan itu. Li'annahu ma'rifatul haqqi, karena dia adalah mengetahui kebenaran, wal amali bihi, dan mengamalkannya. Sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, di dalam penjelasan terhadap ayat ini, bahwa Shiratul Mustaqim ini tidak hanya berisi tidak bersifat ilmu, pengetahuan, kebenaran yang kita ketahui, ya, tetapi juga yang kita amalkan. Sehingga hidayah itu ada hidayatul irsyad, dilalah, atau mana hidayatul ilmi, hidayah terhadap ilmunya, dan ada juga hidayatul taufik, yang maknanya adalah hidayatul amal, untuk bisa mengamalkannya. Wa kullu mubtada'in wa dhalin, dan seluruh orang yang berbuat bid'ah, ya, yang keluar dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, wa dhalin, dan juga sesat, fahuwa mukhalifun lidzalik, ya, maka dia itu menyalahi hal itu, baik menyalahi dari segi ilmunya, dia berbuat, beramal, tapi tidak dengan ilmunya, ya, ataupun dia punya ilmunya tapi kemudian tidak mengamalkannya, ya. Nah, makanya para ulama menyebutkan godaan setan itu tidak akan keluar dari dua hal, ya, yaitu dari syubhat dan dari syahwat. Kalau dari syubhat berarti ini mengacaukan ilmu. Ya, ada syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang tidak benar, artinya menyalahi ilmu yang benar, ya, yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syahwat ini merusak amalan. Orang menjadi tidak mengamalkan ilmunya karena tergoda oleh syahwat ini. Ya, maka orang yang bisa, ya, mengikuti jalan yang lurus ini, ya, jalan ilmu dan amalnya itu, ya, dia harus terbebas dari godaan syubhat dan juga godaan syahwat. Wa tadammanat ikhlasad dini, ya, dan juga surat Al-Fatihah ini mengandung memurnikan agama, mengikhlaskan agama lillahi, kepada Allah Ta'ala, ibadatan wasti'anatan, baik dari segi ibadah dan juga dari segi memohon pertolongan. Ya, fi qawlihi, di dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini mengandung ikhlas hanya kepada Allah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan ketika membahas ayat ini, ya, bahwa mendahulukan iyyaka, ya, maf'ul bih-nya, objeknya, daripada subjek dan predikat na'budu, fi'il dan fa'il, itu menunjukkan penghususan bahwa hanya Allah lah yang kita sembah, yang kita mintai pertolongan. Maka di sini tentu menunjukkan adanya ikhlas, ya, mengikhlaskan, memurnikan ibadah kita itu semata-mata kepada Allah. Jangan sampai ada kesyirikan yang kita lakukan. Sehingga sebetulnya kalau orang berbuat syirik, ya, berbuat kemusyrikan, tentu dia menyalahi janjinya, pernyataannya yang selalu dia ucapkan di dalam Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syirik dalam ibadah ataupun syirik di dalam isti'anah, di dalam doa, ya, di dalam memohon pertolongan. Ya, padahal kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan, ya, untuk kalian. Dan juga jangan menganggap bahwa Allah itu jauh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya itu aku itu dekat. Jadi karena dekatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka
ya itu menunjukkan kita berdoa saja secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon hanya kepada Allah, tidak memohon kepada yang lain, tidak memohon kepada makhluknya yang mereka tidak bisa memberi manfaat dan madorot. Ya, termasuk juga tidak boleh memohon kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, meskipun mereka orang soleh, meskipun mereka para nabi, tidak boleh kita berdoa kepada mereka. Berdoa itu hanya kepada Allah semata. Ya, karena hanya Allah lah yang bisa mengabulkan doa ini. Maka ini menunjukkan ikhlas, menunjukkan kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah, di dalam memohon pertolongan. Sehingga kalau orang betul-betul menghayati surat Al-Fatihah yang senantiasa dibaca ya setiap hari ya, di dalam setiap rakaat sholat, tentu dia tidak akan mau melakukan kemusyrikan. Ya, karena tentu ya, kemusyrikan itu menyalahi ya janji dan pernyataannya. Ya, dan juga akan menjerumuskan dia ke dalam neraka ya, naudzubillah. Ikhwah sekalian, mudah-mudahan kita terhindar ya dari kemusyrikan yang dosa yang sangat besar ya, yang tidak akan diampuni tanpa benar-benar bertobat ketika kita masih diberikan kesempatan di dunia ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami surat Al-Fatihah ini, menghayatinya ya setiap kali kita membacanya, dan terus berkomitmen memegang teguh setiap apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini ya, dan juga terus berusaha untuk mengamalkannya ya, merealisasikan dalam amalan-amalan kita, bahwa seluruh hidup kita ya kita persembahkan ya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita sudah menamatkan surat Al-Fatihah ini ya, tafsir surat Al-Fatihah dari tafsir Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ya, dan beliau menutup tafsirnya dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Demikian untuk kajian dalam kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan menambah ilmu dan kepahaman kita untuk meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.